Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Absari di mata kuliah pajak penghasilan. Oke, kita pertemuan kali ini adalah pertemuan kita ke 11 ya. Ibu Risma share screen dulu ya, 11. Baik teman-teman, langsung saja pertemuan kita ke 11 kita akan membahas mengenai. Oke, sudah nampak ya di layar ya, lebih jelas ya. PPh pasal 26. Apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 26? PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan wajib pajak luar negeri. Nah, PPh pasal 26 itu merupakan instrumen pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber yang ada di Indonesia. Kalau 24 itu tadi eh, WP-nya itu WP Indonesia, tapi dia dapat penghasilan di luar negeri. Kalau 26, WP-nya itu WP-nya luar negeri, dia dapat penghasilan di Indonesia. Jadi paham ya? Di 21, 25, nanti sampai 29, teman-teman harus paham. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertiannya. Pengertian itu berarti ya konsep dasarnya, pemotongan pajaknya untuk wajib pajak luar negeri itu apa. Lalu ruang lingkupnya. Ruang lingkup itu terkait dengan identifikasi subjek dan objek yang terkena PPh pasal 26 itu apa saja. Tujuannya adalah penegakan hukum dan perlindungan basis pajak domestiknya itu apa. Nah, teman-teman di dalam PPh pasal 26 ya di dalam PPh pasal 26 ini eh, secara sederhana apabila ada seseorang wajib pajak badan ataupun ini ya apa WP pribadi ya ini membayar penghasilan kepada pihak yang berdomisili di luar negeri maka pihak di Indonesia berkewajiban memotong PPh pasal 26 sebelum pembayaran dilakukan ya. Kita bisa cek apa sih eh, dasar hukumnya. Kalau kita bicara mengenai dasar hukum dari PPh pasal 26 itu adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2001, PMK mengenai tata cara pamong pelaporan PPh pasal 26 dan persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty apabila Indonesia memiliki perjanjian dengan negara domisili penerima penghasilan. Nah, di sini, konsep dasar dari PPh pasal 26 ini adalah pajaknya itu dipotong atas penghasilan dari sumbernya yang ada di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, wajib pajak luar negeri ini mencakup orang pribadi, baik badan maupun orang pribadi biasa ya, yang bertempat tinggal yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dalam negeri. Nah, tujuan pemotongannya ya ini mengamankan penerimaan negara atas penghasilan yang mengalir ke wilayah Indonesia dan mengenakan prinsip yurisdiksi perpajakan atau source rules ya dari sumber pajaknya ini dari mana. Nah, diferensiasi pasalnya adalah di PPh pasal 21 ya ini pegawai dan individu domestik, lalu PPh pasal 23 terkait dengan jasa dan penghasilan wajib pajak dalam negeri ataupun PUT, dan PPh 24 ya ini wajib pajak luar negeri untuk wajib pajak dalam negeri. Nah, di sini subjek pajaknya itu adalah individu yang bertempat tinggal di luar Indonesia, tadi sudah dijelaskan ya. Terus perusahaan perusahaan atau badan yang didirikan di luar Indonesia, ada lagi investor asing atau biasanya ada konsultan atau tenaga ahli asing ya yang dipekerjakan ya di Indonesia sumber pendapatannya berarti kan dari Indonesia. Lalu pemegang saham eh, luar negeri. Nah, objeknya apa saja di dalam PPh pasal 26? Itu ada dividen, ada bunga, ada royalti, ada sewa, ada penghasilan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan harta,
lalu ada imbalan jasa teknik, serta imbalan imbalan jasa konsultasi, pensiun, premi asuransi itu juga masuk dari objek pajak PPh pasal 26. Selanjutnya adalah penghasilan lainnya yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, ini ya, ini bisa dilihat dasar hukumnya ada undang-undang, ada PMK, ada PP, lalu ada persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty sebagai pengecualian akhir. Siapa saja sih pemotong PPh pasal 26? Nah, pemotong PPh pasal 26 adalah pihak yang membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Tanggung jawab pemotong ini melekat secara yuridis pada pembayaran. Sang pertama adalah badan atau bendahara. Di sini contohnya adalah pemerintah, BUMN, bendahara pemerintah, atau wajib pajak dalam negeri dan BUT. Di sini ya subjek pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap ya. Dan penyelenggara. Nah, penyelenggara ini siapa? Adalah penyelenggara kegiatan di mana wajib pajak tertentu lainnya. Nah, penghasilan yang dipotong tadi pajak PPh pasal 26 tadi ada dividen, imbal jasa, penjualan saham, royalti, sewa, hadiah, premi, premi asuransi. Nah, itu semua dipotong PPh pasal 26. Tarifnya adalah eh, tarif domestik umum adalah 20% dari jumlah penghasilan brutonya itu berapa. Selanjutnya, kalau kita menggunakan skema tax treaty atau P3B, itu bisa melakukan yang namanya permohonan hak pemotongan tarif preferensial. Nah, selanjutnya adalah pemenuhan administratif. Di dalam pemenuhan administratif ini berarti formulir persetujuan dan dokumen serikat domisili. Nah, tarif khusus ini dapat berlaku 0 sampai 15%. Jadi ini bisa tergantung pada jenis penghasilan di negara yurisdiksi wajib pajak luar negerinya di mana. Asalkan tadi ya ada memenuhi persyaratan anti penghindaran pajaknya itu berlaku juga. Hmm. Ibu Risma jelaskan lagi, secara umum yang namanya tarif PPh pasal 26 itu adalah 20% dari jumlah bruto itu secara umum. Namun apabila Indonesia memiliki tadi ya yang namanya persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara domisili penerima-penerima penghasilan dan penerima memenuhi persyaratan administratif. Misalnya dia akan menyerahkan surat keterangan domisili atau SKD. Terus tarif pajaknya lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam P3B-nya. Nah, ini juga berlaku. Ya, jadi teman-teman sudah paham eh sudah paham ya perbedaan-perbedaannya. Nah, dari pembahasan kita kali ini ya, mempelajari tentang PPh pajak penghasilan atau PPh pasal 26. Di dalam materi ini tuh sangat penting berkaitan dengan yang namanya transaksi pihak Indonesia dengan pihak luar negeri. Nah, dalam praktik bisnis yang saat ini kita tahu ya bahwa bisnis itu adalah bisnis yang global. Perusahaan di Indonesia ini sering melakukan pembayaran pada investor. Banyak ya di kita yang namanya investor-investor asing ataupun konsultan, perusahaan maupun tenaga ahli yang mana dia itu berdomisilinya di luar negeri, tapi atas transaksi tersebut mendapatkan kewajiban pemotongan pajak yang diatur dalam PPh pasal 26. Nah, secara umum, teman-teman, PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau penghasilan yang bersumber dan diterima atau diperoleh si wajib pajak luar negeri selain BUT ya, selain BUT. Nah, yang dimaksud di sini adalah wajib pajak luar negeri adalah di mana wajib pajak tersebut adalah orang pribadi
ataupun badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia. Jadi wajib pajak tersebut tidak ada di Indonesia, ya. Tetapi memperoleh penghasilan nih dari source-nya adalah Indonesia. Nah, karena penerimaan penghasilannya tersebut berada di luar negeri, maka pemerintah Indonesia ini muncul menerapkan yang namanya mekanisme withholding tax ya, di mana yaitu pajak dipotong terlebih dahulu oleh pihak yang melakukan pembayaran di Indonesia sebelum penghasilan tersebut dikirim kepada penerima yang ada di luar negeri. Nah, tarifnya kalau kita tadi eh, berbicara mengenai tarif pasal PPh pasal 26, yang paling umum digunakan adalah 20%. Nah, 20% ini angkanya dari mana? Dari jumlah bruto penghasilan. Nah, istilah yang namanya jumlah bruto ini biar teman-teman paham ya. Berarti pajak tersebut itu dihitung berdasarkan nilai penghasilannya sebelum dikurangi biaya apapun. Jadi, dasar pengenaan pajaknya bukan laba bersih, melainkan seluruh nilai pembayaran yang menjadi hak penerima penghasilan ya. Seluruh nilai pembayaran yang menjadi hak penerima penghasilan. Di sini sebagai contoh PT Nusantara Indonesia itu membayar royalti kepada perusahaan di Korea. Misal, Prisma kasih contoh ya, ada tarif pajak 20% tadi ya, sebesar 500 juta rupiah. Nah, lalu apabila tidak terdapat ketentuan khusus yang mengubah tarif pajaknya, maka PPh pasal 26 itu akan dihitung 20% dikalikan dengan 500 juta, 100 juta rupiah. Nah, demikian, dengan adanya demikian, perusahaan itu yang ada di perusahaan di Indonesia ini akan memotong pajaknya 100 juta rupiah ya untuk menyetorkan ke kas negara. Sedangkan perusahaan Korea Selatan itu menerima pembayaran bersih. Jadi di sana sudah tidak dikenakan pajak lagi sebesar 400 juta bersihnya. Nah, mekanisme ini kita tahu bahwa mekanisme ini menunjukkan bahwa pihak yang memiliki kewajiban memotong dan yang namanya pihak yang memiliki kewajiban dalam penyetoran pajak adalah yang melakukan pembayaran di Indonesia, bukan penerima penghasilan yang ada di luar negeri. Ini teman-teman perlu diingat ya. Nah, dengan adanya demikian, tarif yang 20% tersebut juga eh, s- bukan selalu menjadi tarif yang berlaku. Nah, di dalam perpajakan internasional kita kembali lagi itu dikenal yang namanya adalah tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Di dalam P3B atau tax treaty tadi itu kan sebuah perjanjian ya antara Indonesia dengan negara lain yang tujuannya untuk melakukan penghindaran pajak berganda atas penghasilan yang sama. Nah, melalui P3B ini tarif pajak PPh pasal 26 itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan tarif umum ya. Tarif umumnya tadi 20%, berarti bisa lebih rendah 0 sampai 15% ya, itu tergantung dari perjanjiannya. Nah, tadi misal kalau tadi perjanjian antara Korea Selatan dengan Indonesia tarifnya tarif umum 20% ya. Kalau ada lagi ilustrasi saja, tarif umumnya apabila perusahaan di Jepang itu menerima pembayaran royalti sebesar 500. Sedangkan dalam P3B Indonesia-Jepang, tarif royalti yang ditetapkan itu sebesar 10%. Maka pajak yang dipotong itu hanya 50 juta karena 500 dikalikan dengan 10%. Nah, tadi untuk di dalam persetujuan penghindaran pajak bergandanya itu hanya 10%. Nah, perusahaan Jepang itu akan menerima pembayaran bersih sebesar 450. Berarti kan dari 500 tadi ya sudah dikurangkan 50 juta rupiah. Nah, dari kedua contoh ini kita tuh bisa sama-sama tahu bahwa eh, apa yang namanya keberadaan dari P3B ini memberikan manfaat berupa pengurangan beban pajak bagi wajib pajak luar negeri, sekaligus yang namanya meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara. Dan ini tuh penting ya, adanya tarif pajak PPh pasal 26 yang sudah ditentukan 20%, terus misal
negaranya itu adalah negara yang mengikuti P3B, persetujuan penghindaran pajak itu ada tarifnya sendiri itu lebih rendah. Nah, agar dapat menggunakan tarif yang rendah tadi ya di P3B, terdapat syarat administratif. Apa saja syarat utamanya? Yang pertama, wajib pajak luar negeri itu harus menyerahkan surat keterangan domisili atau SKD atau Certificate of Resident yang membuktikan dia itu bahwa penerima penghasilan itu benar-benar merupakan penduduk dari negara mitra P3B. Nah, tanpa dokumen tersebut, pemotongan pajak di Indonesia wajib menentukan tarif umum. Lah, misal dia nggak bisa nunjukin itu ya udah dia ikut tarif umum pajaknya 20%. Oleh karena itu, dalam praktik perpajakan internasional ya terkait dengan PPh pasal 26 itu kelengkapan dokumen itu aspek yang sangat penting ya secara langsung ini mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dipotong. Jadi kan lumayan ya. Misal 20% ternyata ikut perjanjian P3B cuma 10%. Nah, itu benar-benar harus menjadi perhatian. Selain memperhitungkan tarif, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua jenis penghasilan itu diperlakukan sama dalam perjanjian P3B. Nah, setiap tax reality ini memiliki ketentuan berbeda-beda, menggunakan tarif dividennya, bunganya, royalti jasanya. Misalnya, kita lihat tarif ini ya, apa namanya, dalam P3B itu dia dapat 10%. Lalu bunganya tarifnya 15, royaltinya 10%. Nah, itu pemotongan pajaknya itu berbeda-beda. Jadi, kalau kita bisa bilang dalam prakteknya ya nanti beberapa jenis penghasilan yang paling dikenakan pajak 26 itu dari dividen pada pemegang saham asing. Nah, ini ya sering banget terjadi saat ini. Ya, bunga pinjaman kreditur di luar negeri, royalti penggunaan merek dagang hak cipta, jasa konsultan internasional, jasa teknik internasional, sampai dengan berbagai bentuk imbalan lainnya terkait dengan internasional. Dan semua pembayaran tersebut pada prinsipnya dikenakan PPh pasal 26 apabila penerimanya bukan merupakan wajib apabila penerimanya merupakan wajib pajak luar negeri. Ya, ini ya. Oke, Bu Risma lanjutkan. Nah, ini penghasilan 20% dari nilai bruto. Nah, metode ini digunakan untuk penghasilan yang tidak memungkinkan pemotongan biayanya, seperti bunga dan royalti. Nah, ini formula umumnya adalah untuk penghasilan yang secara langsung diterima wajib pajak luar negeri tanpa komponen biaya yang dikuasakan. Itu ya 20% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Nih, ya. Perhitungan 20% dari penghasilan neto. Penggunaan neto diizinkan jika si wajib pajak luar negeri menjalankan kegiatan usahanya atau BUT yang pembukuannya disusun sesuai standar. Misal penghasilan brutonya, pengurangan biayanya, penghasilan netonya berapa. Nah, itu digunakan sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah penghitungan untuk BUT. Nah, kalau yang namanya penghitungan untuk badan usaha tetap, penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu eh, disamakan dengan tarif 20% setelah dikenakan pajak korporasi terlebih dahulu. Misal di sini kita bisa cek laba BUT-nya. Dia berarti kita harus cek di penyusunan laporan keuangan komersialnya. Terus PKP BUT-nya. PKP BUT-nya berarti terkait dengan fiskalnya untuk mendapatkan PKP setelah PPh badan. Dan PPh 26-nya. PPh pasal 26 berarti terkait dengan branch profit tax-nya. Berarti 20% dari PKP yang siap dibagikan kepada kantor pusat yang ada di luar negeri. Nah, ini ya. Nah, kita selanjutnya belajar mengenai tax priority atau P3B dan dasar hukum dari pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 itu adalah mekanisme pemotongan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Dasar utamanya berakar pada Undang-Undang tahun 36 tahun 2008 serta PMK 252 tahun
2008 yang mengatur ada subjek, ada objek, dan tarif pemotongan dari PPh pasal 26 ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty. Nah, di sini itu perjanjian bilateral. Tadi Bu Risma sudah jelaskan bahwa ini adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara mitra yang tujuannya adalah melakukan penghindaran pajak berganda atas penghasilan yang sama, sekaligus mencegah penghindaran pajak dan menjaga kepastian hukum perpajakan internasional. Nah, saat ini Indonesia ini telah menandatangani P3B lebih dari 70 negara, di mana penghindaran pajak bergandanya tersebut merupakan penghasilan wajib pajak luar negeri yang tidak dikenakan pajak ganda di Indonesia maupun di negara domisili. Jadi dia nggak kena pajaknya nggak double ya. Selanjutnya adalah mencegah penghindaran pajak. Di dalam mencegah penghindaran pajak, berarti di sini dia mengatur yang namanya treaty shopping dan memastikan hak perpajakannya yang adil antar negara. Dan tarif pajak berdasarkan perjanjian tarif pajak PPh pasal 26 yang nantinya itu akan dikurangi sesuai kesepakatan PP3. Nah, misal royalti jadi 10 ya tadi ya seperti yang Bu Risma jelaskan. Nah, adanya perhitungan PPh pasal 26 itu ada tarif domestik versus tax treaty, di mana dasar pengenaan pajaknya kalau pasal PPh pasal 26 ini kita bisa lihat ya, tanpa P3 itu misal 500 juta dengan P3B 500 juta 10% cuma 50 juta. Jadi selisih pajaknya lumayan 50 juta karena dia merupakan anggota dari P3B. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi di dalam pemotongan terjadi dalam pemotongan PPh pasal 26. Nah, biasanya adalah salah menentukan status BPLN, tidak menerapkan tax reati ya, tadi ya, jadi pajaknya lebih gede. Terus salah menentukan BPP, tidak meminta COR atau Certificate of Resident. Salah menghitung tarif. Yuk kita bahas dulu. Yang pertama ya ini salah menentukan status BPLN. Di dalam penentuan status BPLN tidak memverifikasi keberadaan butir atau BUT serta status kedudukan BPLN yang sebenarnya. Sehingga ini nanti muncul yang namanya pengklasifikasian subjek pajak. Nah, tidak menerapkan tax reati. Jadi di sini dia mengabaikan tarif PP3 yang rendah karena tidak adanya yang namanya tadi Certificate of Resident. Nah, ini balik, dia tidak minta KOR, dia tidak punya surat keterangan tempat tinggal dari wajib pajak si luar negerinya tadi, sehingga tarif PP3-nya tidak bisa dipenuhi. Salah menentukan DPP. Nah, ini juga yang sering terjadi adalah dasar pengenaan pajaknya tidak sesuai. Misal tidak diperkirakan pengurangan penghasilan khususnya tidak diperhitungkan juga. Lalu salah menentukan tarif. Nah, ini menentukan tarifnya biasanya ini terjadi di dalam penghasilan tertentu seperti tadi ya, royalti. Nah, ini alur lengkapnya nih pemotongan PPh pasal 26. Jadi Bu Risma buat alur seperti ini tuh harapannya teman-teman itu paham. Oh, ini 25. Oh, ini 26. Alurnya apa dulu? Kalau 26, pertama adalah kita harus mengidentifikasi dari wajib pajak luar negerinya. Benar enggak dia dari wajib pajak luar negeri? Yang kedua, kita harus mengidentifikasi jenis pajaknya. Cek teks reatinya, dia ada atau tidak di negara tersebut. Tentukan tarifnya dan hitung pajaknya. Dan jangan lupa minta yang namanya COR, Certificate of Resident dari si BPLN tadi. Nah, ya, ini adalah alur lengkap dari PPh pasal 26. Nah, di sini kita sudah belajar teman-teman di pertemuan ke-11 ini kita sudah belajar mengenai subjek dan apa itu PPh pasal 26, subjek objek pajaknya, tarifnya bagaimana, ketetapan pemotongannya bagaimana, lalu kepatuhan internasionalnya bagaimana. Nah, Bu Risma review lagi ya. Kalau PPh pasal 26 itu merupakan instrumen dari sistem perpajakan Indonesia yang dikemas atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang sumbernya dari Indonesia. Nah, pemahamannya ini menyeluruh terhadap objeknya, DPP-nya, serta penerapan P3B yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan transaksi lintas negara tadi. Nah, kita lihat dari subjek pajaknya, berarti dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia.
Tarif pajaknya yaitu tarif umumnya 20. Ketetapan pemotongannya adalah terkait dengan ketelitian dalam menentukan objeknya, subjek, DPP, dan tarif. Selanjutnya adalah kepatuhan internasional. Berarti pemahaman tentang PPh pasal 26 ini mendukung kepatuhan perpajakan dalam transaksi lintas negara yang nanti berhubungan dengan ekonomi global. Baik, teman-teman, untuk pertemuan kita pada pertemuan ke-11 ini, saya akhiri. Nanti apabila ada kendala, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp grup ataupun siakat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.